Kenapa? Kamu sudah melihat ayat firman Tuhan di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Semua ini tidak berkaitan dengan daging. Semua berkaitan tentang roh kamu dan hati. Kenapa saya bilang roh? Kita pergi di dalam 2 Korintus pasal 10. 2 Korintus pasal 10 ayat 4. Ayat 4 hingga 5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Kan saya sudah bilang perlengkapan senjata kita tidak ada berkaitan tentang daging. Daging itu adalah dunia. Apa ada catat tadi di sana? Dalam ayat pasal 4. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Duniawi maksudnya berunsur kedagingan. Kenapa tidak boleh berunsur dalam kedagingan? Karena kedagingan itu tidak ada kaitan dengan alam roh. Dan tujuan kita untuk memperlengkapi pakaian perang itu supaya kita mampu bertahan melawan tipu muslihat iblis. Bila kita sudah memenuhi itu perlengkapan alam roh, kita percaya Tuhanlah yang berperang untuk kita. Amin. Tuhan pasti berperang. Kita pergi di dalam Keluaran pasal 15. Ayat 2 sehingga 3. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan itulah namanya. Amin. Siapa yang berperang bagi umatnya? Tuhan sendiri. Kamu pikir Tuhan tidak berperang? Siapa yang mengajar kita berperang? Kita tidak dapat mendapat perlengkapan alam roh kalau kita tidak memenuhi kebenaran ini. Dan kalau kita tidak melakukan ini, bila kita melakukan ini, bermakna siapa yang mengajar kita untuk berperang? Tuhan sendiri. Tuhan sendiri yang mengajar kita untuk berperang. Jangan kemarin, kenapa Bani kalau setiap kali kita sembahyangkan mesti begini? Kenapa mah begini? Tidak kan yang lain macam bosan loh. Firman Tuhan bilang jangan jemu-jemu berdoa. Apa yang kamu buat tuh berdoa. Sebahasa yang kamu guna tuh malaikat sendiri yang menaruhkannya. Makhluk kudus daripada surga. Bukan kemauan kita. Itulah kenapa bila kamu mau menerima bahasa perang itu,
hati kamu sangat sakit. Betul atau tidak? Sebab yang ditanam oleh roh Tuhan itu dalam pribadi kamu adalah kuasa peperangan. Karena sudah tiba masanya untuk kita berperang. Kita pergi di dalam Mazmur 144. Ayat 1 saja. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur. Amin. Jadi jangan ragu-ragu bahasa perang yang ada sama kamu. Pergunakan itu. Terpujilah Tuhan gunung batuku, yang mengajar tanganku untuk bertempur dan jari-jariku untuk berperang. Siapa yang mengajar kita berperang? Tuhan sendiri, Yeshua sendiri, Elohim. Kenapa kita harus berperang demi Elohim? Tuhan ingin, Tuhan mau mengenal siapa umatnya yang sesungguhnya. Siapa yang sanggup, siapa yang rela. Seperti di dalam Efesus pasal 6 ayat 10. Siapa yang rela, siapa yang sanggup, itulah umatnya. Kita pergi di dalam Yesaya pasal 42. Supaya semua persoalan kamu terjawab. Yesaya pasal 42 ayat 13. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ia mengekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Kenapa dia memekik? Kenapa bila setiap kali kita mendoa, contoh gembala sidang, atau kita mau mengusir roja, dalam nama Yesus, kenapa kita begitu? Tuhan pun begitu. Kita semua perlu belajar sekarang. Tidak ada yang terkecuali. Supaya kamu tahu, kalau dalam bahasa Malaysia lebih jelas, tapi saya hanya tulis sedikit saja, sebab saya tidak ada Alkitab bahasa Malaysia. Kalau dalam bahasa Malaysia itu lebih jelas. Tuhan akan maju berperang seperti pahlawan yang perkasa. Murkanya menyala-nyala terhadap musuh-musuhnya. Tapi itu tidak habis, hanya separuh saja saya tulis. Jadi lebih jelas. Bila kamu membaca Alkitab, baca Alkitab bahasa Indonesia ini, sekiranya ada perkataan yang kamu tidak paham dan kurang paham, belajarlah menggali bahasa-bahasa yang kamu boleh mengerti. Kalau macam orang Sumoy, dia tidak paham apa yang dia baca dalam ini Alkitab Indonesia. Carilah Alkitab Sumoy supaya kau boleh baca, supaya kau lebih paham, supaya lebih mendalam, supaya kamu tahu kenapa kamu datang di gereja. Kita pergi Mazmur pasal 18. Mazmur
ayat 29. Bila kita berperang untuk Tuhan, kita lihat apa yang jadi. Karena Engkaulah yang membuat pelitaku bercahaya, Tuhan Allahku menyinari kegelapanku. Karena dengan Engkau aku berani menghadapi gerombolan, dan dengan Allahku aku berani melompati tembok. Bermaksud nih kerelaan untuk berperang. Kan askar kan begitu sanggup. Dia sanggup bunuh diri. Kalau kamu mencuburi kamu punya diri kamu untuk mencuburi untuk pergi berperang, mustahillah seseorang itu tidak berani, seorang laskar itu tidak berani untuk sanggup rela menggadaikan nyawanya demi memenangkan pasukannya, demi memenangkan negara itu. Pasti dia sanggup. Kita pergi Mazmur pasal 46. Ini hari banyak kita buka. Mazmur pasal 46 ayat 9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Maksud kereta-kereta perang itu kereta-kereta musuh. Dia hancurkan dengan nyalaan api kemuliaannya. Dan hanya siapa yang dapat memberhentikan peperangan? Sekarang ini orang-orang benar sedang bertempur dengan peperangan Armageddon. Hanya siapa yang mampu menghentikan itu? Hanya Tuhan. Karena Dialah Tuhan di atas segala Tuhan. Dan kita pergi di dalam Ibrani. Ibrani pasal 12. Ayat 28 hingga 29. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Amin. Itulah kenapa kita mesti mau sembahyang. Kalau seseorang itu betul-betul memberi hatinya, tubuhnya, betul-betul beribadah, betul-betul menetapkan hati, pikiran, jiwanya kepada Tuhan, hanya satu tujuan dia untuk pergi ke gereja, hanya untuk Yeshua HaMashiach. Bila kita melakukan itu, bermakna cara itu berkenan di hadapan Tuhan. Bila seseorang pribadi itu berkenan di hadapan Tuhan, dan otomatis hati seseorang itu akan merasa hormat dan takut akan Tuhan. Bila dikatakan hormat dan takut, bermakna dia seorang yang berdisiplin. Mustahil orang yang takut dan hormat akan Tuhan tiada disiplin.
tidak boleh masuk bila seseorang itu tidak ada disiplin. Dia tidak akan dapat bertempur. Dia tidak akan dapat bertahan di dalam cabaran itu. Kita perlu sadar, semua jemaat Tuhan, lawan kita bukan biasa-biasa. Kita tidak boleh lihat dengan mata fisik kita ini, mata jasmani kita tidak boleh nampak. Kita hanya boleh nampak bila kita berada sentiasa di dalam alam roh. Walaupun tubuh jasmani kita berjalan, tapi kita dapat boleh melihat seseorang itu melalui buah roh. Itulah Gembala Sidang bilang. Selalu kita diberitahu. Kamu mengenal seseorang itu, mau boleh tahu dari buah rohnya. Sebelum kamu diperlengkapi dengan senjata-senjata perang, buah-buah roh itu harus ada. Kamu tidak dapat diperlengkapi sepenuhnya kalau kamu tidak menguasai 9 buah roh itu. Apapun buah roh yang dikehendaki oleh Tuhan, sekiranya kamu tidak dapat menguasai, perlengkapan perang kamu hanya separuh-separuh. Kenapa separuh-separuh? Sebab ada yang tiada kerelaan, tiada kebenaran. Macam mana kamu mau kasih full armor kamu? Macam mana kamu mau berang? Itu kunci tahu untuk kamu mendapat perlengkapan perang kamu. Menguasai 9 buah roh itu. Apapun buah roh yang sudah tertulis di dalam kebenaran firman ini, harus berusaha melaksanakan itu. Ingat jemaat Tuhan, kita tidak sempurna. Tidak ada yang sempurna. Selagi namanya manusia, tidak ada yang perfect. Tidak ada. Saya pun belajar. Saya bilang kita semua sama-sama belajar. Kita perlu sadar semua jemaat Tuhan sadar. Kita pergi di atas, di dalam 1 Petrus. 1 Petrus pasal 5. Ayat 8 hingga 10. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Oke, di sini saya ingin memperjelaskan kenapa roh jahat dia keliling. Dia mengelilingi seseorang itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Kan Tuhan kita, api yang ada dalam pribadi Tuhan kita Yesus Kristus itu, the Lion of Judah. Dan roh jahat ini, dia mengambil perkataan singa. Dia meniru. Seperti malaikat roh jahat boleh meniru menjadi malaikat terang. Jadi kamu kena fahami betul-betul di dalam alam roh bila kamu membaca kitab. Jangan bila bilang di sini kamu nampak Pastor Jameson the Lion of Judah, terus kamu ingat, singa seperti mengaum-ngaum. Terus kamu ingat tuh firman Tuhan yang benalan, anak talan lah saya kali nih. Nah itu roh jahat sudah manipulasi pikiran kamu. Roh jahat meniru seperti malaikat, dia menyamar seperti malaikat terang
Dia menyamar seperti malaikat Tuhan. Sebenarnya dia sudah mendurhaka kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita terus membaca di dalam ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Kan kamu tengok, setiap kalau kamu tengok sekarang sosial media, terutama bagian yang hebat-hebat hamba Tuhan, terutama yang sekarang paling jemaat tengok di sini sosial media, di YouTube, Johnny Nosike. Tengok, kamu pikir Johnny Nosike senang-senang nggak dia boleh mendapat urapan? Kamu tidak tahu apa yang dia alami untuk mendapat urapan. Dia hampir mati. Dia hampir mati disebabkan dia ada penyakit jantung. Tapi Tuhan yang menyembuhkan dia. Sehingga obat yang dia makan tuh lebih daripada 10 paket dalam satu hari. Dia makan. Selepas Tuhan sendiri melawat dia, di sanalah urapan itu mulai. Sebab Tuhan membawa rohnya. Tuhan memberitahu. Itulah kenapa tuh urapan di badan dia kuat. Sebab dia bayar harga kerelaan. Bila seseorang itu diberi amanat pengurapan yang tinggi, kamu harus lebih relakan dirimu. Apapun cabaran kamu di hadapan, kamu perlu mengatasi itu. Sebab Tuhan sudah pilih kamu dari sejak semula. Ingat nih semua. Kira-kira jemaat kah, depan kah atau depan, semua termasuk saya. Kita ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Pasti kamu diberi kemenangan. Selepas kamu menghadapi proses itu, proses demi proses, level demi level kamu mendapat pengurapan itu, kamu pasti diberi kemenangan. Kemenangannya apa? Mahkota kehidupan. Seperti yang tercatat di dalam Wahyu. Dan kita pergi di dalam 2 Korintus pasal 4. Ayat 3 hingga 5. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Ini sangat jelas. Kenapa bergilir-gilir kami memberitakan? Jangan tidak percaya, bilang kepala sidang kan? Kenapa? Jangan tidak percaya. Betul nih, betul. Apa bilang firman Tuhan tadi di dalam ayat 5? Sebab bukan diri kami
yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Jadi bermakna kehendak Tuhan. Injil ini disampaikan kepada kamu, ayat firman ini disampaikan kepada kamu disebabkan kehendak Tuhan. Sebab Tuhan mau umatnya diselamatkan, bukan disesatkan oleh ilah zaman ini. Yang kami beritakan bukanlah berkaitan daging, bukan berkaitan tentang dunia, namun berkaitan tentang rohmu, tentang roh kita. Mau pergi mana? Mau pergi mana roh kita? Kamu kena sadar betul-betul jemaat Tuhan. Saya rasa firman Tuhan di malam cukup jelas. Jangan tidak percaya lagi. Sejak dari semula kamu sudah diberi otoritas. Sejak dari dalam kandungan Tuhan sudah menanam itu. Sejak kamu diciptakan, kamu dibentuk daripada debu tanah, Tuhan sudah tanam itu sedia. Jangan tidak percaya. Kita sudah melihat semalam video. Kalau tidak percaya bagaimana? Semua khotbah pada semalam dan hari ini semuanya bersangkut paut. Kalau kamu kumpulkan itu bersama, sekiranya kamu tidak melayani sungguh-sungguh, sama juga kamu pergi di mana? Bukan senang melayani, jemaat Tuhan. Bukan senang digelar pelayan. Jangan sampai kita hanya garis separuh sahaja di garis-garis bagian tengah. Ini alang-alang sudah kalau kamu alang-alang sudah kamu berhenti. Hampir mau selesai sudah. Kita tengok semalam tuh video, apa kita tengok? Dia bilang permulaan tuh pastor, dia bagi hati dia sama Tuhan. Dan pada penghujungnya dia mengkhianati Tuhan, dia mendurhaka Tuhan. Terus Turojan bilang, ini yang kami suka, ini, yang begini yang kami suka. Bukan hanya pastor, pelayan pun begitu. Pastor tuh dinamanya pelayan lah tuh, pelayan Kristus, laskar Kristus. Sama lah tuh. Dia bilang, saya pimpin pujian saja bah. Saya penari saja bah ini. Bukan saya pastor. Yang masuk di neraka itu yang semalam saya nampak tuh itu pastor. Sama lah itu pelayan juga. Dan kita pergi di dalam Lukas pasal 10 sebagai ayat-ayat terakhir kita. Ini hari tidak boleh lama. Itulah saya cepat-cepat buka, sebab saya hanya ikut gerakan Roh Kudus pada suruh. Jangan tidak percaya lagi jemaat Tuhan. Firman Tuhan sudah sangat jelas. Lukas pasal 10 ayat 19. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Jelaskan kenapa kita mendapat itu api perang, kenapa kita mendapat bahasa perang? Sebab ini yang kita baca tadi.
Dan tidak percaya lagi jemaat Tuhan. Itu adalah pikiran ilah zaman, nama dia. Ilah zaman. Kalau masih kamu tidak percaya, apa dia bilang tadi? Bagi mereka yang tidak mau percaya, apa terjadi? Binasa. Jangan bila kita nampak, kenapa itu si anak begitu tuh? Macam bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus. Udah berani lagi dalam nama Yesus. Itu betul hebat toh, dia punya iman kan? Kalau kita pikir-pikirkan, hebat betul iman dia. Macam saya pun kalah. Betul gak itu dari Tuhan tuh? Kenapa itu si anak begitu tuh? Kenapa itu si ibu gembala itu? Kenapa? Jadi dari sekolah minggu lagi, kenapa itu? Kenapa? Sampai begini semua kepala, kenapa itu? Bagus-bagus itu leher Tuhan ciptakan seperti yang sempurna di badannya. Mau dengan begini macam tuh jirafa, begini. Syukur. Gara-gara apa? Terlampau hairan. Tidak pernah berada di dalam alam roh. Itulah kenapa kadang-kadang kan kami ketawa di sini. Sebab kami ketawa. Sebab merasa sangat asing, seperti tidak pernah nampak perkara itu. Itulah kenapa kadang-kadang kami ketawa. Sebenarnya itu perkara sudah lama kami tahu ya, memang ada begitu. Tapi kan dulu belum kehendak Tuhan untuk kami mengucap perkataan firman yang harus disampaikan. Dan sekarang sudah masanya. Sebab kamu sudah terima api perang itu. Itulah, jangan kasih panjang leher lagi. Jangan terlalu hairan, jangan terlalu banyak persoalan. Bila kamu banyak persoalan mengenai pekerjaan Roh Kudus di tempat ini, disitulah celah. Kamu membuka celah roh jahat. Itulah namanya. Bila kamu buka, pikiran kamu dimanipulasi. Itulah namanya. Itulah kenapa setiap kali kita mau berdoa, saya bawa kamu berdoa. Setiap roh manipulasi keluar. Roh yang menipu. Maksudnya manipulasi itu dia menipu pikiran kamu. Dia kasih putar belit. Seperti firman Tuhan tadi, dia bilang roh jahat itu berkeliling, mengaum-mengaum seperti singa. Jadi bila kamu nampak gembala sedang angkat singa, kena makanlah kita nikali, kena talan, macam tu singa mengaum-ngaum. Dia manipulasi kan? Kalau kamu tidak peka, roh jahat cepat masuk pikiran kamu. Sebab kenapa? Kamu tidak diperlengkapi sepenuhnya. Hanya separuh-separuh. Mana pedang roh kamu? Mana? Pedang roh itu adalah firman Allah. Mana? Itulah kenapa bila kamu nampak pastor berperang, kamu nampak pedang. Ada yang kamu nampak di dalam alam roh. Ada yang kamu mimpi, pastor pakai pedang besar tuh pedang. Itu pun mau hairan. Betul-betul kan? Banyak yang bikin lucu sebenarnya. Sebab itu pun mau hairan. Besar itu pedang. Bisa nampak kok begini. Iyalah, itulah pedang roh nama dia. Itulah belajar baca Alkitab. Setiap kali kamu membaca, kamu kena ingat dan tanam di dalam hati. Jangan banyak guna pikiran. Bila kamu guna pikiran, kamu simpan tuh firman di dalam pikiran kamu, itu akan memutar belitkan. Roh jahat boleh masuk di sana. Ini firman Tuhan kau tahu, tapi yang ini kenapa kau tidak buat? Bilang itu roh jahat. Ini kau tahu, dia bilang ini dia tahu. Tapi itu orang pikir dia sudah buat, sebenarnya dia tidak buat. Jadi kalau dia tahu ini,
biar kita kasih dia pura-pura dia pikir dia sudah buat tuh perkara. Dia pikir dia sudah butuh kebenaran, sebenarnya tidak. Sebab dia banyak guna pikiran, dia simpan semua di pikiran. Dia tidak simpan di hati. Simpan di hati itu berbeza tau, jemaat Tuhan. Jangan tidak percaya lagi. Jangan tidak percaya. Belajarlah baca Alkitab supaya kamu tidak terlalu pelik. Kamu rasa tidak terlalu pelik dan tidak terlalu menghairankan, tidak terlalu banyak persoalan. Wih, adakah Roh Kudus begitu? Macam tiada di dalam Alkitab. Ada kau baca? Macam tiada tuh di Alkitab tuh begitu. Macam bukan dari Roh Kudus itu. Ya, walaupun kamu tidak, seseorang itu tidak mengucap sesama mendengar, tapi Tuhan tahu hati kamu. Itulah kenapa Tuhan mau hati, sebab Dia lihat segala-galanya apa yang tersimpan di sini, di dalam hati kamu. Semua Dia tahu. Kau mau rumah besar pun Dia tahu. Nanti kan kalau saya kumpul-kumpul sudah nih duit sampai begini, semua jadi orang jutawan sudah nih. Kalau kau jadi jutawan pun, kau punya roh bagaimana? Kau punya roh bagaimana? Ingat tuh, dia pergi shopping, tuh perempuan, shopping. Macam mana kau mau shopping kalau tidak duit? Ada orang bagi free? Tidak. Seperti begitulah, dia tidak perasan yang roh dia itu sudah dibawa. Sebab terlalu memenuhi apa yang ada di bumi, terlampau ini, terlampau itu. Ya jemaat Tuhan, balik ke rumah baca Alkitab. Dan tiba-tiba Roh Kudus kasih ingat saya. Semalam selepas saya balik dari, kita balik selepas ibadah tuh, terus kan saya punya khotbah kan tentang pujian penyembahan. Itu pujian penyembahan. Jadi semalam tuh kan saya nih lama baru cek telepon, siap-siap dulu semua tuh anak. Jadi sekali itu saya balik rumah, saya kasih urus tuh anak, lepas tuh saya cek telepon, terus saya tengok, dibilang, kau tengok nih kau tengok nih video, dibilang si Nana. Sebab kami tuh, walaupun dia berjauhan, kami tidak sering kali berchat sekiranya itu perkara tidak penting, hanya penting saja. Kau tengok nih video, dia bilang, malaikat turun. Apa sih bilang sama lo? Bukan tertakluk daripada full musician kamu, full music, bukan tertakluk daripada merdunya suara. Walaupun hanya satu instrumen kamu guna akustik, tapi kalau malaikat mau turun, tetap dia turun. Dia send video. Kan yang hari minggu lepas tuh saya ada kasih doa si pria tentang barisan terdepan bagian pemilihan berlawan dengan Armageddon, Termagedon. Dan si anak send saya video, dia rekam si pria main gitar sambil dia menyanyi. Kamu bayangkan, kamu pikir senang kan main gitar sambil menyanyi? Kamu bawa jemaat lagi? Bukan senang kamu cobalah berdiri sana. Siapa yang pandai main gitar? Begini, sambil kamu menghayati itu atmosfer dalam roh, sambil kamu membawa tuh jemaat masuk. Kamu pikir itu benda sepele? Dia main-main gitar begini, tiba-tiba berubah cara dia menyanyi. Dia punya cara bergerak semua berubah. Seperti ada yang berubah semua cara dia bergerak. Tiba-tiba dia punya haleluya lain cara dia cakap haleluya. Sampai habis itu penyembahan terakhir sudah.
haleluya, haleluya. Itu begitu, sama. Haleluya, haleluya. Udah, begini badannya. Dia tidak pernah begitu. Itu orang tidak pernah begitu. Dia tidak akan menari-menari. Saya kasih tahu kamu, dia jenis yang bukan begitu. Malaikat turun di badan dia. Mana malaikat berat? Peperangan belum selesai, jemaat Tuhan. Jangan kamu tengok tidak gembala sidang, tidak kok gembala sidang apa, turun sudah. Apa aja bilang, kalau kamu tengok, kalau kamu pandang manusia bermakna. Belum ada kepastian kalau kamu pandang manusia. Jangan. Itulah kenapa kita perlu belajar beriman dari sejak semula. Itulah beriman. Dia menyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Saya rasa Pastor Jas sama si Levon kenal betul sama orang kan. Mustahil lah begitu gaya dia. Kalau saya setiap kamu tuh video, kamu pun merasa heran. Betul-betul macam bukan dia. Woi, betul-betul bukan macam dia. Sampai dia hampir dia jatuh. Dia tuh berhenti begini. Jadi ibu gembala di belakang dia mau jadi asyik, terus dia begini. Malaikat turun. Terus selesai dia begitu, terus dia calon. Terus si Nanak tanya sama si ibu gembala tanya, apa kau rasa meriah? Hah, kenapa? Dia bilang, orang, jangan kamu bilang si Nanak belakun baik itu, belakun saja pada itu. Ya belakunlah kamu. Siapa punya lakonan paling hebat? Jemaat di kampung, jangan kamu ketinggalan. Betul lagi. Kalau kamu tengok video, nanti saya kasih tengok. Tapi bukan semualah, beberapa saja. Yang terpilih saja untuk membangkitkan semangat. Betul lain dia punya haleluya. Macam yang si Nana kasih tahu tuh lagu di sini tuh. Nah itulah. Begitu jenis haleluya dia. Dan hampir dia jatuh gitar. Nasib tuh gitar yang main sini tuh main pasang. Dan dia begini pun tidak jatuh. Dia bilang kenapa tuh Maria? Apa kau rasa? Hah? Dia bilang kenapa? Tidak, saya rasa dia bilang. Dia cakap begitu, dia sendiri pun heran. Macam saya kenapa dia bilang? Saya tidak tahu apa yang jadi, dia bilang. Dia sendiri pun pelik. Apa yang jadi sama dia? Sangat lain. Dan kemudian semasa berjalan sesi khotbah itu, dan selepas selesai, semasa sesi khotbah itu dia masih tidak rasa tenang. Dia rasa macam dia masih belum. Itu roh dia belum mendarat 100% di dalam tubuh jasmani ini. Jadi selepas selesai khotbah tuh, terus gembala sidang panggil satu-satu, suruh pegang tangan si Maria. Dan kemudian dia orang rasa tuh urapan kuat. Itu malaikat masih dia, jemaat Tuhan, dia tidak pilih orang. Dia tidak pilih orang, dia tidak pilih mesti sinanak saja. Kita di sini, Juli sudah ada pengalaman. Si Levon pun, macam susah. Lelaki sudah tuh susah juga, apalagi perempuan badan kecil. Siapa lebih besar badan, si Levon atau si Nana? Nah, si Levon kan, tapi macam impak urapan itu terlalu kuat, sehingga pribadi seseorang itu tidak dapat menampung. Dan menyebabkan itu yang macam yang orang masa bilang
ini tidak betul, masih mesti kasih keluar, ini tidak betul. Hati. Oh, jemaat Tuhan, bangkit. Belum cukup. Semangat semua. Ingat, Tuhan berperang bagi kita. Saya minta si Julius kali-kali